Perkenalkan, nama saya Budi Nur Suranjana, NIM 191011289. Di sini saya akan menjelaskan requirement sistem ATM BPD Bali. Yang pertama, sistem harus dapat memvalidasi inputan PIN yang dimasukkan user. Jenis requirement-nya yaitu sistem requirement. Untuk prioritasnya high atau tinggi. Mengapa high? Karena prioritas kebutuhan utama pada sistem. Lalu untuk tipe requirement-nya yaitu FR, yaitu functional requirements atau kebutuhan fungsional. Lalu untuk sumber requirement-nya yaitu analisis sistem. Yang kedua, sistem dapat menampilkan menu dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jenis requirement-nya yaitu sistem requirement. Untuk prioritasnya M atau medium. Mengapa medium? Karena dibutuhkan tapi tidak prioritas utama pada sistem. Lalu untuk tipe requirement-nya yaitu NFR, yaitu non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Sebuah requirement-nya yaitu analisis sistem. Yang ketiga, ATM dapat menampilkan nominal uang yang akan ditarik user. Jenis requirement-nya yaitu sistem requirement. Untuk prioritasnya high atau tinggi. Untuk tipe requirement-nya yaitu kebutuhan fungsional. Lalu sumber requirement-nya yaitu analisis sistem. Yang keempat, ATM dapat memberikan opsi lain terhadap jumlah nominal yang akan ditarik user. Untuk jenis requirement-nya yaitu user requirement. Lalu untuk prioritasnya high atau tinggi. Untuk tipe requirement-nya yaitu kebutuhan fungsional. Lalu sumber requirement-nya yaitu analisis sistem. Yang terakhir, sistem dapat membatasi jumlah penarikan. Untuk jenis requirement-nya yaitu sistem requirement. Untuk prioritasnya adalah high atau tinggi. Dan tipe requirement-nya adalah kebutuhan fungsional. Lalu sumber requirement-nya yaitu analisis sistem. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dunia Kriswantari, NIM 19101296. Di sini saya akan menjelaskan tentang requirement sistem ATM Bank BPD Bali. Untuk yang ke-6 yaitu sistem dapat mencetak slot atas transaksi yang dilakukan oleh user. Di jenis requirement-nya itu sistem requirement. Ketujuh, sistem dapat menampilkan sifat saldo yang dimiliki oleh user. Jadi jenis requirement-nya sistem requirement. Karena bagi sistem prioritasnya juga mobil. Ini functional requirement. Kemudian nomor ATM dapat melakukan transfer antar bank maupun beda bank. Di sini user requirement karena user yang akan melakukan proses penjemputan mulai dari rekening kedua sampai nominal transfer. Kemudian prioritasnya high prioritas, di mana menjadi prioritas tinggi karena yang penting. Kemudian tipe requirement-nya yaitu functional requirement juga, jadi kebutuhan utama. Yang 9, sistem dapat memvalidasi KP yang dimasukkan ke mesin ATM. Kemudian user dapat memasukkan jenis transfer ini ke sistem user requirement karena user yang melakukan proses ini. Kemudian prioritasnya juga equality dan tipe requirement. Yang terakhir, sistem dapat membatasi jumlah maksimal dari transfer berdasarkan kartu yang user. Jadi jenisnya ini sistem requirement karena sudah dari sistem yang membatasi, misalnya minimal transfernya 50.000, maksimalnya 100.000, maksimalnya anggaplah 10 juta gitu ya. Prioritasnya high priority, jadi menjadi prioritas yang tinggi. Kemudian tipe requirement-nya functional requirement karena menjadi kebutuhan yang utama. Ya, sekian penjelasan saya dan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Ikadek Bayu Juniarta, NIM 2010104058. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelompok requirement khususnya sistem ATM pada Bank PBD Bali dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Yang pertama, sistem dapat memvalidasi inputan PIN yang dimasukkan. Artinya adalah sistem bank ATM pada Bank PBD Bali itu dapat memvalidasi inputan PIN yang kita masukkan ke dalam mesin ATM BPD Bali. Kode requirement-nya itu R1, R9, dan use case-nya itu mengolah data validasi. Dan nomor 2, sistem dapat menampilkan menu dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kode requirement-nya itu R2, use case-nya itu mengolah bahasa menu. Dan nomor 3, ATM dapat menampilkan nominal uang yang akan ditarik user. Kode requirement-nya itu R3, R4, dan R5. Use case-nya itu mengolah data penarikan. Nah, yang nomor 4, ATM dapat memberikan opsi lain terhadap jumlah nominal yang akan ditarik oleh user.
yang artinya itu ATM akan memberikan opsi pilihan berapa saja yang ingin kita tarik dalam hari itu. Dan yang terakhir, sistem dapat membatasi jumlah penarikan berdasarkan jenis kartu. Jadi, pada bank ada setiap jenis-jenis kartu yang memiliki batasan penarikan harian yang bisa ditarik oleh pengguna. Kode requirement-nya itu R5. Oke, segitu saja penjelasan singkat dari saya, dan selanjutnya nomor 6 sampai nomor 11 itu akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Demago Surya Putrawan dengan NIM 19101316. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kelompok recruitment use case. Baik, pada kelompok recruitment use case yang keenam, yaitu sistem dapat mencetak struk atas transaksi yang dilakukan oleh user. Itu kita beri kode yaitu R6, di mana dia akan masuk ke dalam use case mencetak transaksi. Lalu untuk yang nomor 7, sistem dapat menampilkan sisa saldo pada rekening yang dimiliki oleh user. Itu kita berikan kode yaitu R7, di mana kita akan masukkan dia dalam use case yang bernama menampilkan saldo. Lalu yang ke-8, terdapat recruitment dengan nama ATM dapat melakukan transfer antar bank maupun beda bank, di mana untuk kelompok recruitmentnya itu kita beri kelompok dia dengan kode R8. Lalu pada kelompok tersebut juga ada nanti R10 dan R11. Itu nanti kita akan masukkan dengan nama use case yaitu mengolah data transfer. Lalu untuk nomor 9 itu terdapat sistem dapat memvalidasi kartu yang dimasukkan ke mesin ATM. Itu kita beri kode yaitu R9, di mana kode tersebut kita dapatkan dari kelompok recruitment. Lalu untuk yang nomor 10 itu terdapat user dapat masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer dengan kode R10. Nah, pada R10 ini itu akan menjadi satu dengan R8, dan dia akan masuk ke dalam use case yang bernama mengolah data transfer. Lalu untuk yang ke-11, sistem dapat membatasi jumlah maksimal dan minimal transfer berdasarkan jenis kartu yang dimiliki user. Itu kita beri kode R11. R11 ini juga dia akan bergabung dengan R8, yaitu pada use case mengolah data transfer. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan untuk pengelompokan recruitment use case. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Krisogono Swendra Zarina, NIM 18104250. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang use case diagram. Aktor yang terlibat yaitu mengolah validasi data. Dari pemahaman saya, pada use case data validasi tersebut sudah include juga dengan use case menampilkan saldo, mengolah data transfer dan data penarikan, di mana jika kita ingin menampilkan saldo, maka kita harus login dengan memasukkan PIN terlebih dahulu. Begitu juga untuk use case lainnya, saling memiliki kesamaan. Yang kedua, mengolah bahasa menu. Ini menampilkan bahasa yang dapat digunakan selama proses transaksi. Yang ketiga, mengolah data penarikan. Di sini akan menampilkan nominal penarikan kita dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang keempat, mengolah data transfer. Data transfer terbagi menjadi dua, yaitu transfer antara sesama bank atau berbeda bank. Jika transfer berbeda bank, maka diperlukan memasukkan kode bank. Yang kelima, menampilkan saldo. Berfungsi untuk mendapatkan informasi pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Yang keenam, mencetak transaksi, di mana pada use case ini meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.